warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita bersama di masjid ini. Pertama, kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kita semua, menjadi sumber datangnya rahmat, barakah, ridho, ampunan dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua, serta kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Nggih, kita sekarang melanjutkan Bapak Ibu halaman 72 poin nomor 4. Wah, ini kebalik mejanya ini, makanya kok gonok-gon dengkul nih. Nggih, betul usah kersani, sudah kadung, sudah mateng ini, nanti gimana lagi? Iya. Jadi Bapak Ibu, kita kembali kepada halaman 68 nggih. Dasar-dasar yang wajib diketahui dalam mendidik anak maupun lainnya. Dasar pertama, meyakini bahwa Allah mengetahui siapa yang pantas mendapat hidayah, siapa yang pantas disesatkan. Sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, pertama, ngapunten, meyakini bahwa hidayah taufik hanya ada di tangan Allah. Sudah kita bahas. Yang kedua, meyakini bahwa Allah mengetahui siapa yang pantas mendapat hidayah dan siapa yang pantas disesatkan. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa kesengsaraan dan kebahagiaan padanya terdapat hikmah yang agung. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, meyakini bahwasanya Allah sangat kuasa menjadikan manusia semuanya beriman. Nggih. Jadi poin keempat ini kita harus yakin Bapak Ibu, bahwa Allah itu sangat kuasa menjadikan semua manusia beriman. Maksudnya apa? Matur nuwun Pak Parto, nggih. Jazakallahu khairan. Maksudnya itu sama seperti ini. Allah itu sangat mampu memenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun nggak pakai perang Badar. Andaikan wis gak usah perang-perangan, ngongkon Jibril wae lho sebulan kan gitu kan. Mampu ndak Allah Ta'ala itu?
sangat mampu. Sangat mampu sebagaimana Allah juga sangat mampu memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj kan, naik buraq langsung ke langit, itu kan mudah sekali. Tapi kenapa kok Allah itu pakai nyuruh Nabi Muhammad perang segala, kadang menang, kadang kalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasa kesakitan, lama tenang. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah sangat kuasa untuk menjadikan semua manusia beriman. Ini dasar yang harus kita yakini, dan ini bagian daripada apa? Bagian daripada halo? Bagian daripada apa? Iman yang bagaimana? Bagian daripada takdir. Jadi bagian daripada takdir. Allah berfirman ya, sebagaimana firman-Nya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita ngambil barokah dari ayat surat Yunus 99. Ya. Ini setiap hurufnya ini kan kita berpahala Bapak Ibu ya. Ada berapa huruf ini? Nah, banyak ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ini banyak orang katanya pengen masuk surga agel beramal. Dijak ngaji wae meneng ae lambene. Mbok kaken pahala paling. Diulangi ayo. Dibuka lo HP ini yang bawa HP. Nggih. Surat Yunus ayat 99. Kenapa harus kita baca Bapak Ibu? Satu, karena kita ini kan nggak kebanyakan pahala nggih. Panjenengan sudah jelas tadi masuk surga lah, betul sumerap sih. Satu. Yang kedua, ini keutamaannya Masya Allah baca Quran itu ya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah. Bayangkan satu huruf, makanya ini ada berapa huruf ini? Banyak kan? Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falahu bikulli harfin hasanah. Bagi dia pada setiap satu huruf itu ada satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bayangkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, tetapi alif itu satu huruf, walamun harf, lam itu satu huruf, wa mimun harf, dan mim itu satu huruf. Ini ada berapa huruf ini Bapak Ibu? 1, 2, 3. Walau saja itu sudah 3 huruf itu. Sya'a berapa huruf? 3 huruf. Tapi sebetulnya 4 itu. Karena alif itu kan dibaca panjang kan? Panjangnya berapa harokat itu? Itu kan kalau tajwid apa itu? Mat wajib mutan. Mat wajib mutasil. Berarti bacanya panjang 6 harokat. 6 harokat itu hitungannya berapa? Hitungannya 6. Ya, berarti ditambah sin tambah hamzah berarti berapa itu? 8. Ya. Loh, itu sudah berapa huruf sendiri, Masya Allah. Ayo saya dulu, terus panjenengan mengikuti. Walau syaa rabbuka la amana man fil ard. Ayo. Iya, maklumlah belum ada yang sarapan. Kata Allah kepada Nabi Yahya, Bapak Ibu, ya Yahya,
wahai Yahya, khudil kitaba biquwwah, ambillah kitab Taurat atau Injil atau Zabur ya. Nabi Yahya itu zaman siapa Bapak Ibu? Sudah turun yang namanya kitab Zabur? Sudah belum? Nah, kitab Zabur itu turun kepada Nabi siapa? Dalam Nabi Dawud. Nah, Nabi Dawud itu setelah atau sebelum Nabi Yahya? Sebelum. Mana dalilnya? Berarti kalau Nabi Yahya sebelum Nabi Dawud, sebelum atau setelah? Halo? Lo bingung kan? Padahal saya ini tidak ngerti pakai takok. Ya intinya, ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwwah, ambillah kitab suci itu dengan penuh kekuatan. Maksudnya jenengan kalau baca kitab suci itu ojo malas-malesan, ngantuk-ngantuk, tapi biquwwah, semangat gitu loh Pak. Ayo semangat. Walau syaa rabbuka la amana man fil ard. Ayo. La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati, merahmati kita semua Bapak Ibu. Nggih. Jadi majelis-majelis seperti ini Bapak Ibu, majelis taklim ini, kita harus tahu bahwa majelis seperti ini majelis yang penuh dengan barokah. Ya, majelis yang dikelilingi para malaikat. Ya Pak enggak? Makanya majelis ini bisa dikatakan majelis yang doa itu menjadi mustajab. Bayangkan kita diperintahkan berdoa gara-gara mendengar ayam jantan berkokok. Kenapa? Karena dia melihat malaikat. Sementara disebutkan dalam hadis ada para malaikat itu yang tugasnya mencari majelis-majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis zikir itu adalah majelis ilmu. Jadi mereka bertumpuk-tumpuk saking banyaknya sampai langit. Bayangkan, berarti malaikat di sini banyak, Pak. Nah, kemarin itu saya mendapatkan sebuah kisah, masya Allah ya. Jadi ada yang namanya Thabit Al-Bunani rahimahullah, seorang tabi'in Bapak Ibu. Dia itu muridnya Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi. Dia berkunjung kepada Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, seorang tabi'in juga. Ini Mutarrif lagi di pedalamannya dengan anak-anaknya ya. Intinya Thabit dengan beberapa teman datang berkunjung. Nah, ini di sini pelajaran bahwa kita itu ya kalau bisa itu sering-sering mengunjungi orang-orang soleh. Ya karena di dunia itu ada orang-orang itu yang punya barokah Bapak Ibu, lewat doanya, lewat ilmunya gitu kan. Dan lewat kumpul dengan mereka itu keberkahan. Dan Nabi memerintahkan itu. Makanya kan kita disuruh milih kan. Ada orang itu kan perumpamannya seperti apa? Ada yang seperti penjual minyak wangi, ada yang seperti apa? Pandai besi gitu kan. Kita disuruh milih yang mana? Halo? Itu karena yang pertama ada keberkahan, yang kedua nggak ada keberkahan. Paling tidak nanti nek sampeyan kenal beliau, andaikan misale, mudah-mudahan tidak, misale ya, andaikan misale ndak masuk surga ono sing goleki, ya Allah biyen lo kancaku, ya Allah biyen lo ngundang aku, ya Allah biyen lo, kan begitu kan bisa kan? Gitu Bapak Ibu. Nah, di sini
Mutharif itu lagi main dengan anaknya Bapak Ibu, terus ngajak mereka Thabit Al-Bunani dan teman-temannya ke ruangan khusus yang biasa Mutharif zikir di situ. Ya, para ulama itu kan biasanya di rumahnya itu kan ada tempat untuk berkholwat kan, bermunajat. Apakah itu perpustakaannya ataukah tempat khususnya? Ya kapan jenengan begitu loh. Kadang-kadang kalau ndak ke Masjid Gunung Sari kan di rumah ada tempat khusus. Dianggap ada aja kan begitu ya. Nah, di situ kemudian mereka baca Quran, bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoa. Doanya bagus kata Thabit Al-Bunani. Terus Mutharif bertanya, kira-kira tadi itu Allah itu mengabulkan doa kita ndak? Bertanya kepada Thabit. Thabit kan ndak ngerti, Masya Allah ndak roh, kita kan nggak bisa jamin. Mutharif bilang begini, loh kenapa Allah nggak mengabulkan doa kita? Pasti dikabulkan. Dan ini keyakinan Pak. Memang ketika kita berdoa itu kita harus yakin Allah pasti mengabulkan doa kita, termasuk ketika kita berdoa di sini, di masjid ini gitu. Kenapa? Satu, kita di rumah Allah, ya kan? Dua, kita tidak maksiat, kita tidak doa yang haram, kita melakukan ketaatan, kita zikir, ya kan? Baca sholawat. Tadi kan dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kan. Kita juga baca Al-Quran. Apa yang menghalangi Allah Ta'ala mengabulkan doa kita? Tidak ada. Itulah yang dikatakan Mutharif. Harus kita yakini Bapak Ibu. Makanya dalam majelis-majelis seperti ini, ya kita sering berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita berkumpul bersama di sini ini Bapak Ibu, kelak Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi, tanpa azab, tanpa hisab. Makanya panjenengan tadi semua tak paksa baca Quran kan. Tapi mosok ya wong Islam dikon maca Quran itu dipaksa-paksa. Ya memang ada Bapak Ibu, nanti itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang masuk surga karena dirantai, dipaksa masuk surga itu. Nah tafsirannya, ketika kaum muslimin menaklukkan negara itu kan kafir, mereka kan dipaksa masuk Islam kan. Awal-awal tidak mau, lama-lama Islamnya bagus, akhirnya mereka masuk surga. Oke, kita baca lagi bareng ya. 1, 2, 3. Surat apa tadi? Yunus ayat 99. Bareng ya. Halo. Ya. 1, 2, 3. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Artinya apa Bapak Ibu? Walau syaa rabbuka, walau sekiranya syaa menghendaki, rabbuka rabbmu, la amana pasti beriman, man fil ardi siapapun yang di bumi, kulluhum seluruhnya, jami'an semuanya. Jelas nggih? Jadi kalau Allah berkehendak pasti semua yang di bumi dibuat beriman. Masalahnya Allah nggak menghendaki itu. Masalahnya Allah nggak menghendaki itu loh. Lah kenapa Allah kok nggak menghendaki itu? Ya wis itu urusannya Allah Ta'ala, nggak usah cawe-cawe pian. Ya. Karena perbuatan Allah Ta'ala Bapak Ibu kita tidak boleh takok. Nggih. Kenapa sih Allah kok menciptakan lalat? Kenapa sih Allah kok menciptakan nyamuk? Ya kan? Tidak boleh bertanya kita Pak. Semua perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala kita tidak boleh bertanya. Karena kalau kita menanyakan itu, ini ada makna di situ kita bangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena lazimnya seorang mukmin itu ketika Allah memerintahkan sesuatu langsung sami'na wa ata'na, dan yakin bahwa apapun yang diperintahkan Allah pasti baik mutlak, apapun yang dilarang Allah Ta'ala pasti buruk mutlak. Itu seorang mukmin begitu, nggak banyak tanya. Coba jenengan misalnya jadi
pimpinan, ya. Jadi pimpinan, Pak, memerintahkan suatu perintah. Tiba anak buah itu banyak, takut kayak Bani Israel, gak greget tenang. Itu jenengan manusia padahal. Nah, ini kita yang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa enggak? Kita diciptakan Bapak Ibu nih, kita harus menghitung-hitung nikmat Allah kepada kita gitu loh. Sehingga sangat tidak pantas kita itu hamba yang sudah diberi banyak nikmat kok ngeyel kan gitu kan. Bayangkan, jenengan dari tidak ada diciptakan menjadi ada. Nikmat boten? Satu. Yang kedua, dari tidak ada menjadi ada, jenengan itu Pak dijadikan sebagai manusia tanpa minta. Ya Pak enggak? Coba jenengan diciptakan jadi tikus gitu. Dan tikus itu pun andai kan ditawari, Pak, Kus, belum jadi makhluk ya. Kamu mau tak ciptakan jadi makhluk, milih apa? Jadi tikus apa jadi manusia? Pasti milih mana? Pasti milih manusia. Nikmat keberapa ini? Nikmat kedua, Pak. Yang ketiga, panjenengan jadi manusia ini, manusia mulia loh daripada jin loh ya. Makanya jin, malaikat disuruh sujud kepada siapa? Nabi Adam. Itu karena dimuliakan sama Allah Ta'ala. Jadi ini mulia, Pak. Makanya jangan pernah meremehkan seorang manusia pun gitu. Saelek-elek orang tetap makhluk Allah. Allah memuliakan dia. Siapa sampean kok menghinakan orang seenaknya seperti itu gitu. Jadi ini berapa nikmat tadi sudah? Hah? Yang pertama nopo? Ayo. Bila keempat yang pertama apa? Biar saya bisa ngeteh. Bismillah. Yang pertama apa? Halo. Ada berapa nikmat tadi ya wes? Beliau gak berani. Yang pertama apa? Diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, diciptakan sebagai manusia, Pak, bukan tikus. Yang ketiga, tadi tiga belum kok empat. Yang ketiga apa? Allah menjadikan kita itu sebagai manusia yang lahir dari orang tua muslim, Pak. Dari orang tua muslim. Itu yang ketiga. Bayangkan kalau jenengan dilahirkan dari orang tua yang kafir, musyrik. Iso oleh hidayah kondi kalau Allah nggak merahmati kita, ya kan? Bayangkan, Pak, itu. Harus jenengan ingat-ingat ini. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian tidakkah kalian merenungkan, melihat betapa banyak ya Allah nikmatmu kepadaku. Menunggu ngeyel nang Allah Ta'ala gak sungkan. Yang ketiga, yang keempat, jenengan dijadikan muslim yang benar, Pak. Dibuat rumahnya dekat Masjid Gunung Sari. Bayangkan kalau dibuat rumah panjenengan di kalangan non muslim, apalagi jadi non muslim bisa. Ya apa enggak? Karena lingkungan itu mendominasi. Lingkungan itu mendominasi. Makanya orang setelah membunuh 100 orang itu kan, ya apa enggak? Syarat tobatnya apa? Siapa yang menghalangi sampean tobat kepada Allah Ta'ala? Enggak ada. Syaratnya cuma satu apa? Halo? Mangan? Gayam? Apa? Halo? Apa syaratnya? Hah? Syarat diterima tobatnya itu loh apa? Mangan? Gayam? Tahu gayam enggak? Kok mangan gayam? Hijrah, pindah kampung. Kampung itu mendominasi, Pak. Ada kampung itu dipenuhi orang-orang soleh, ada kampung itu dipenuhi orang-orang bejat. Andaikan jenengan baik sendiri, yaitu sama seperti dengan orang baik di sarang penyamun, dari lapo-lapo. Paham gak? Makanya penting teman-teman yang baik itu, Pak. Itu sudah berapa nikmat? Jadi ini sangat banyak, Pak, nikmat Allah kepada kita itu. Belum lagi nikmat kata Allah apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberikan semua min kulli yang kalian pinta kan?
dipenuhi sama Allah Ta'ala. Tidak pernah kita minta tidak dikasih, tidak pernah, semua dikasih sama Allah Ta'ala itu. Kurang apa kabeh ini? Ngono diperintah ngeyel kayak Bani Israel, disuruh nyembelih sapi sehingga apa? Sim perawan apa janda kan gitu kan? Sapi sih digunakan neraka apa ndak? Sapi sih warnanya apa? Ya apa ndak? Jadi ketika Allah memerintahkan, bes gak usah banyak takok lakonono gitu. Nah itu loh. Dan ini kembali kepada surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat berapa? Ayat 23. Al-Anbiya itu surat 21 Pak. Al-Anbiya itu surat apa? 21 ayat 23. Jangan buka. Ini kaidah. Kita tidak boleh bertanya tentang apapun yang diperbuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bunyi ayatnya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Ya apa enggak? Wa hum yus'alun, sementara mereka, kita yang akan ditanyai. Jadi jenengan tidak boleh Pak bertanya, kenapa ya Allah menciptakan nyamuk ya? Kenapa ya Allah kok nyuruh kita sholat 5 waktu ya? Kenapa Allah kok nyuruh kita puasa ya? Tidak boleh Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, berkaitan dengan masalah ini ya memang semua yang diperbuat Allah pasti ada hikmahnya. Cuma sebagai bentuk adab itu gak usah bertanya, pokoknya apapun yang diperintahkan nang lakonono. Jenengan Pak jadi suami ya, jadi bapak ya, setiap ngomong kemudian gak ada pertanyaan langsung dilakoni langsung meneng, ya apa enggak? Jenengan punya suami sih, jenengan punya istri sih Bapak Ibu ya, punya anak kan? Setiap menyuruh langsung ngelakoni ndak banyak anak. Lapo sih kalau ngomong gini? Pernah nggak jenengan digitukan? Lah dongkol titik ya, macam ndak banyak. Nggih. Jadi itu Bapak Ibu nggih. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apapun yang diperintahkan Allah Ta'ala dilakoni, tidak banyak tanya. Nah, karena kita diciptakan untuk apa? Halo? Kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Nah, ini kaidah nggih. Berarti yang mesti kita tanyakan cuma 2. Apa? Pertama, ibadah apa sih yang diperintahkan Allah untuk tak kerjakan? Ini yang harus kita tanyakan Pak, karena kita diciptakan untuk ibadah. Yang kedua, apakah saya sudah mengerjakan ibadah ini sesuai dengan yang diinginkan Allah Ta'ala? Ini Pak, karena banyak orang itu ibadah ngawur nang kuburan itu kejinan nih, kok ibadah. Nabi tidak pernah mencontohkan kan? Pernah lihat gak jenengan orang begitu zikirnya itu? Jadi ini zikir, masa zikir kayak orang gendeng. Nah ini Pak, ini karena, nah makanya ini yang harus kita tanyakan. Pertama, ibadah apa yang diperintahkan Allah untuk apa? Saya kerjakan. Yang kedua, ketika saya beribadah ini, ketika saya mengerjakan ibadah ini, sudah benar enggak sesuai dengan diharapkan Allah Ta'ala? Karena banyak orang ibadahnya tapi fathul jari ini Pak ngawur. Nah kalau begitu apa bedanya dengan orang-orang Nasrani yang dicap Allah Ta'ala sesat? Karena mereka itu ibadah gak diperintahkan dilakoni gitu loh. Nah ini semua kembali kepada ilmu. Nah kembali kepada ayat, kalau Allah menghendaki pasti semua yang ada di muka bumi beriman. Berarti maknanya memang Allah itu menginginkan gak semua orang beriman loh. Berarti Allah itu menciptakan orang kafir menjadi kafir? Iya. Enggak. Ya. Loh, nah kok begitu ya? Kalau saya udah begitu gitu. Ya, seperti misalkan saya punya teh. Ya. Tak berikan, jaringan banyak orang. Tak berikan kepada salah satu, tehnya cuma satu. Apakah itu berarti saya dolim kepada yang lain yang gak tak beri teh? Enggak kan?
Tapi intinya untuk perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu kita harus tadi itu gak boleh bertanya dan yakin bahwa apapun yang diperbuat Allah Ta'ala pasti baik. Ya contohnya tadi itu Bapak Ibu, lalat, nyamuk, iya kan? Ini mungkin dulu sudah saya sampaikan, tapi untuk murojaah ya. Kenapa sih Allah kok menciptakan nyamuk, iya kan? Sama dengan pertanyaan kenapa sih Allah kok menciptakan babi? Kan gak ada gunanya, mau babi diharamkan apa diciptakan, kan begitu kan? Ya sebetulnya kita kan tidak boleh bertanya, tapi nanti biar jenengan tahu kenapa sih Allah menciptakan iblis. Ya, kenapa katanya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim kok menciptakan neraka? Sebetulnya pertanyaan kenapa kepada Allah Bapak Ibu ini bentuk pembangkangan, tidak boleh. Saya bisa jelaskan. Sekarang Allah menciptakan iblis ya kan. Justru dengan adanya iblis Bapak Ibu itu jauh lebih baik. Coba nggak ada iblis, buat apa ada surga dan neraka, ya kan? Ya apa enggak? Nggak ada iblis, jangan semua soleh, ya apa enggak? Nah kalau semua soleh, semua dari Allah Ta'ala, kita tidak berbuat apapun ya berarti kan kita nggak patut mendapat balasan apapun kan? Ya apa enggak? Ketika tidak ada iblis, kita nggak bisa membedakan mana unsur baik, mana unsur buruk, iya apa enggak? Halo? Dan ketika tidak ada iblis, ya sifat-sifat Allah itu menjadi tidak ada. Ya misalkan maha membalas dendam, kan ada azizun, syadidun, dzuntiqam, ya kan? Maha adilnya tidak ada karena iblis tidak ada. Nyamuk Pak, kita semua sepakat nyamuk itu nggak ada gunanya, ya kan? Tetapi justru dengan ada nyamuk itu jauh lebih baik, ya apa enggak? Coba nggak ada nyamuk, banyak orang nggak semangat Pak. Kan banyak yang kerja di pabrik vape, kingkong, 3 roda, ya apalagi hit, apalagi itu kan gara-gara nyamuk. Bayangkan tidak ada nyamuk, jenengan bisa ngasih mereka pekerjaan, ayo. Ya apa enggak? Nyamuk tak padahal itu. Nah, jadi itu yang harus kita imani bahwa apapun yang diperbuat Allah pasti baik. Dan kaidahnya tadi wis nggak usah takok-takok tentang perbuatan Allah, kita tidak boleh bertanya, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tafakkaru fi khalqillah, renungkan makhluk Allah, wala tafakkaru fillah, jangan pernah memikirkan tentang Allah, sifat-sifat Allah, zat Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu jangan dipikirkan, nggak boleh. Fa innakum lan taqduru qadrahu, karena kalian nggak mungkin mampu, nggak mungkin bisa memperkirakan. Wes yang kita diperintahkan itu Bapak Ibu kita memfikirkan yang kita tahu yaitu makhluk. Makanya Allah berfirman inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatin, benar-benar terdapat ayat liulil albab, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Nah, siapa ulul albab? Satu, alladzina yadhkurunallaha. Ini loh Bapak Ibu sifat ulul albab, sifat panjenengan semua. Satu, alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Apa? Qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring. Terus apa yang kedua? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, merenungkan penciptaan langit dan bumi. Bukan merenungkan penciptanya langit bumi, enggak, tapi merenungkan makhluk, merenungkan apa? Penciptaan langit dan bumi, direnungkan, diteliti. Nyamuk misalnya punya begitu, ya Allah, ya. Lalat diteliti. Nah, semakin nambah iman mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya kan?
ya Allah, sungguh Engkau itu enggak menciptakan nyamuk misalnya dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka hindarkan kami dari azab neraka. Jadi kita diperintahkan untuk merenungkan apa Bapak Ibu? Makhluk. Nah, dengan merenungkan makhluk itu nambah iman. Makanya betapa banyak orang-orang kafir gara-gara mereka meneliti masuk Islam, Pak. Ya Pak enggak? Tapi kalau orang Islam meneliti Allah, jadi kafir. Akhirnya jadi apa? Selamat datang di area tidak bertuhan. Ada enggak? Itu di mana itu? Itu bukan di fakultas umum, Pak. Di fakultas yang punya Islam, ya Pak enggak? Sampai naudzubillah ada yang dulu pernah juga Allah membusuk di mana, ya Pak enggak? Itu kan ucapan-ucapan kafir itu. Masuk wong iman mukmin kok ngomong begitu itu enggak pantas belas itu. Sama sekali enggak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang biasa memikirkan zat Allah taala jadi kafir, Pak. Nggih. Hati-hati. Sampai ada pernyataan begini, dosen itu ngomong begini, Pak. Apa yang dilakukan Allah taala sebelum jadi Tuhan? Batinku dapuramu. Sing melantik Allah jadi Tuhan itu muslim ngomong begitu itu karena sudah rusak sudah. Ada lagi pertanyaan, ya anggapannya dia itu pinter, cerdas, padahal goblok sebetulnya ya. Ngapunten ini karena saya jadi mengatakan begini, Pak. Allah itu kan maha kuasa atas segala sesuatu. Ini gara-gara memikirkan Khalik tadi kan tidak boleh kan. Allah itu kan maha kuasa untuk melakukan, menciptakan segala sesuatu. Mampu enggak Allah Ta'ala itu menciptakan sesuatu yang Allah enggak mampu mengangkatnya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan orang goblok kan. Karena jelas la yus'alu amma yaf'alu wa hum apa? Yus'alun. Nah, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi kita yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya saya katakan kita sebagai hamba yang diciptakan untuk beribadah, pertanyaan-pertanyaan kita itu mestinya cuma dua. Apa tadi yang pertama? Ibadah apa yang diperintahkan Allah untuk kita kerjakan. Yang kedua apa? Ketika saya sudah melakukan ibadah, benar apa enggak? Sesuai dengan yang diharapkan Allah enggak? Ini Pak, bukan yang lain gitu. Nggih? Nah, ini berkaitan dengan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kata Allah, afa anta tukrihun nas? Apakah kamu Muhammad hendak memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Allah enggak pernah maksa. Cuma Allah memberikan dia akal, memberikan dia hati. Dia tahu wahadainahun najdain, kami tunjukkan kepada dia dua jalan. Milih sendiri. Sampean tahu nek jalan kanan akan begini, jalan kiri akan begini, ya kan? Ya wis pilihan dewe, Allah ndak pernah maksa. Nek sampean milih kanan berarti masuk surga, nek milih kiri masuk neraka, wis kan begitu. Makanya ketika orang ndak bisa milih, orang gila Bapak Ibu, atau yang lahir dalam kondisi mungkin tidak normal lah, itu kan gak dihisab sama Allah Ta'ala kan, ya Pak enggak? Ya karena memang tidak punya akal mereka gitu loh. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan pendidikan, mendidik anak nggih. Tadi kan dasar-dasar yang wajib diketahui dalam mendidik anak maupun lainnya. Andaikan Bapak Ibu, andaikan kita itu sudah apa? Sudah memaksimalkan semua yang kita mampu agar anak kita menjadi soleh, ya. Ya, tapi insya Allah ya kita harus yakin kalau kita mengikuti yang diarahkan Rasulullah SAW dalam pendidikan itu pasti 90% terjadi Pak, jadi anak baik gitu loh. Cuma andaikan wis bersusah payah tapi kok anaknya itu tetap tidak mau seperti anaknya Nabi Nuh, ya kan? Nah, itu kita harus wis beriman kepada takdir. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan kita selama ini, kita itu sudah maksimal belum didik anak kita? Jangan kita belum maksimal wis pancene takdire bathuk sampean lah.
belum maksimal kok ngomong takdir. Sampai itu maksimal dulu. Memang sudah maksimal nggak didiknya sebagaimana dilakukan Nabi Nuh? Rata-rata kita kan enggak kan? Nah, itu masalahnya di situ. Nggih. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi yang keempat ini meyakini bahwasanya Allah sangat kuasa untuk menjadikan semua manusia beriman. Jadi memang Allah itu menghendaki, menakdirkan orang itu terlahir jadi kafir. Nggih. Begitu. Jadi jangan masa Allah itu Allah enggak menghendaki orang jadi kafir. Nah, misalkan begitu kan. Ada yang mengatakan Allah enggak menghendaki orang jadi kafir. Tapi tetap terjadi enggak ada orang kafir? Tetap terjadi. Allah enggak menghendaki katanya. Allah enggak menghendaki tapi kayak sana kok tetap ada orang kafir. Berarti yang menang siapa? Halo. Berarti yang menang setannya. Nanti kan jelas malah rusak. Masa Allah kalah mbek setan? Nah, itu nanti larinya kepada pemahaman Qadariyah sama Jabariyah. Nah, kita tidak boleh Jabariyah, tidak boleh Qadariyah. Karena kalau kita masuk ke Jabariyah atau Qadariyah berarti kita mengingkari takdir. Dan mengimani takdir itu bagian daripada rukun iman yang 6. Kalau sampai mengimani semua rukun iman semuanya kecuali 6, aku nggak mau beriman kepada takdir, beriman kepada logika. Misal begitu, berarti jangan kafir Pak. Meskipun beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi, kepada kiamat, tinggal satu tok tidak beriman kepada takdir. Nah berarti kita nggak beriman kepada semuanya sama. Orang rukun Islam misalnya beriman kepada apa? Ya 2 kalimat syahadat iya, kemudian sholat iya, puasa iya, haji iya, cuma tidak mau menunaikan zakat. Gimana hukumnya? Diperangi kan sama Abu Bakar kan, dan dianggap murtad. Karena itu harus satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisah. Kecuali kalau memang tidak punya. Ya tapi kalau tidak punya kan bukannya menolak, kan ini betul-betul menolak gitu loh Bapak Ibu. Oke. Ini. Ya. Halaman 73 paragraf kedua, maksudnya wahai Muhammad, jika Rabbmu menghendaki, niscaya semua orang di muka bumi akan dijadikannya beriman tanpa kecuali, yaitu menciptakan mereka dengan memiliki kesiapan untuk hanya beriman seperti malaikat. Nah tapi kalau seperti ini ya nggak ada gunanya ada surga ada neraka ya surga tok, gak pakai neraka-nerakaan, beriman semua kok, kan begitu. Nggih. Dan seandainya berkehendak, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja, tidak berpecah-pecah. Tapi Allah tidak menghendaki demikian, karena hikmah yang hanya diketahuinya. Dia menciptakan manusia memiliki kesiapan terhadap kebaikan dan keburukan, terhadap iman dan kekafiran. Dan Allah Ta'ala sudah menjelaskan itu. Siapa yang memiliki keimanan nanti akan begini, siapa yang memiliki kekufuran nanti akan begitu. Nggih. Ini poin keempat. Poin yang kelima, berlepas diri dari daya dan kekuatan kita. Kita ini lemah Pak, tidak punya apa-apa. Kalau bukan karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini bukan apa, bukan siapa-siapa. Makanya ketika ada nikmat apapun itu langsung nisbatkan kepada Allah, jangan pernah kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Panjenengan tahu korun mboten? Ya, korun itu hartanya banyak apa sedikit? Banyak. Di mana korun itu, Pak? Di mana? Di Mesir. Kira-kira hartanya Karun itu sampai Indonesia betul? Dalam? Ya enggak sampai, sampai singgawa. Enggak ada keterangan Jenifrit bahwa sebagaimana singgasananya Nabi Ratu Bilqis kan. Nah, tapi kenapa ketika ada harta ditemukan kok bilang harta Karun? Nah itu karena saking banyaknya. Nah, Korun itu kesalahan dia Bapak Ibu, harta yang dia miliki itu ya
Kesalahan pertama, dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Kesalahan kedua, dia meyakini bahwa banyaknya harta dia itu karena kepandaian dia, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Itu dalam surat Al-Qasas ayat berapa? Ya nanti jenengan cari sendiri, ketemu dari awal sampai akhir nggih, enggak perlu tak tunjukkan. Jadi Qarun itu mengatakan demikian Bapak Ibu, innama, ya bisa kasih tahu. Oh ini baterainya habis. Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi aku mendapatkan harta ini itu karena ilmuku, bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Pak, langsung dibenamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Nah, itu innama utituhu ala ilmin indi, itu ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Berarti uti itu bahasa Arab nggih. Uti kan ada uti ini. Qala, Allah berfirman menceritakan tentang Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini karena ilmuku, karena kepandaianku. Allah nggak terima. Awalam ya'lam, gak werota Qarun itu annallah, bahwa Allah qad ahlaka, telah membinasakan min qabli, sebelum dia, minal qurun, ya, dari apa? Minal qurun itu. Qurun itu jamak kata qarn, ya, bisa artinya generasi, bisa artinya abad-abad. Man huwa asyaddu minhu quwwatan, yang mereka itu jauh lebih kuat daripada Qarun. Wa aktsaru jam'an, dan lebih banyak hartanya, lebih banyak persatuannya. Daru Qarun itu kan gitu. Nah, makanya pada ayat 81 Pak, ini karena dia apa? Menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Allah mengatakan pada ayat 81, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami benamkan dia dan rumahnya, semua hartanya ke dalam bumi. Makanya Bapak Ibu, kembali kepada poin nomor 5, berlepas diri dari daya dan kekuatan kita. Poin pertama, paragraf pertama, setiap hamba jangan pernah bergantung kepada daya dan kekuatan dirinya. Kadang-kadang orang itu ketika jadi jenderal, pangkatnya wah, gak mati, gak mari sombongnya Pak. Ya, rata-rata begitu, kecuali dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang itu diberi Allah jabatan dikit metidi, gak gelem kumpul uang, ndanga ae melakune gitu. Itu kita nggak boleh begitu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah dan dari Allah. Makanya itu menghilangkan itu perbanyak la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Di sisi lain, setiap mukmin harus takut terhadap su'ul khotimah. Kenapa Pak? Ya karena kaitannya tadi itu, kalau kita kemudian banyak bergantung kepada diri kita, pangkat kita, jabatan kita, dekengan kita, rata-rata matinya su'ul khotimah gitu loh. Itu kaitannya di situ. Karena kita tidak tahu bagaimana akan diakhiri hidupnya. Nabi Muhammad SAW saja doanya, padahal Nabi yang maksum, doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Jadi orang yang masih hidup ini Bapak Ibu itu tidak bisa lepas dari fitnah. Kita gak bisa jamin apakah nanti kita husnul khotimah apa enggak. Nah, cuma kita senantiasa minta kepada Allah, ya Allah matikan aku dalam kondisi husnul khotimah. Terus berdoa secara lisan,
hati juga meresapi makna itu. Secara perbuatan kita senantiasa kumpul orang-orang soleh. Kapanpun dimanapun kita berusaha melakukan amal soleh. Karena kita kan tidak tahu mati kapan kan. Sehingga ketika kematian sewaktu-waktu datang dan kita senantiasa mengerjakan amal soleh, pas mati Pak, kita sedang mengerjakan amal soleh. Panjenengan tahu nggak videonya orang lagi joget-joget mati gitu? Pernah lihat Pak? Itu jenengan pentelengi terus Pak, biar itu jadi pelajaran bagi kita. Ya Allah, jangan sampai kita seperti itu gitu. Kecat-kecat kayak gini-gini ya Allah gitu Pak, ada itu. Ada orang yang lagi main video atau apa langsung gini-gini, jadi kayaknya dia ya bukan kayaknya, memang melihat malakul maut gitu, langsung mati dalam kondisi seperti itu gitu. Dan kita juga melihat orang yang meninggal ketika apa? Baca Quran, meninggal ketika sholat, ada enggak? Iya, ini ya, jadi itu ya, makanya Bapak Ibu, doanya Nabi Muhammad SAW, seburuk-buruk ujian dunia itu mungkin ada kerabatnya meninggal dunia, hartanya habis ya, rumahnya kebakaran sampai habis, ditelan tsunami misalnya. Seburuk-buruk azab dunia itu masih ringan Pak, daripada ujian pada agama. Ujian pada agama inilah yang menjadikan orang itu rata-rata mati dalam kondisi su'ul khotimah. Makanya doa Nabi itu kan begini, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu cita-cita kami yang paling tertinggi ya Allah. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami terdapat pada agama kami. Apa contoh musibah pada agama? Seperti tadi itu yang menciptakan apa, yang memfikirkan tentang kholik, mikir-mikir kholik, itu bahaya itu Pak, bisa mati kafir itu. Laku Allah kok memerintahkan kita sholat bareng. Kan sampai ada orang kan mengatakan sholat itu kan Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, aku luwes eling lah pas sholat bareng. Ada enggak pemikiran seperti itu? Nah itu bahaya itu Pak, itu musibah dalam agama. Termasuk musibah dalam agama itu ketika orang itu bergantung kepada daya dan kekuatan dirinya, sombong ya. Ada enggak orang sombong? Orang sombong masuk surga mboten? Jauh-jauh masuk surga Pak. Wong Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi, siapapun dalam hatinya mithqalu dzarrah, sebesar dzarrah biji sawi, min kibrin, dari sifat sombong. Itu sebesar biji sawi itu nggak bisa masuk surga Daniel, sebesar biji sawit ya. Makanya ya Allah, jangan jadikan kita semua orang-orang yang sombong, jadikan kita semua orang yang senantiasa rendah diri. Tidak boleh sombong. Mari kita lihat aku sombong apa ndak rek. Kadang-kadang orang itu sombong itu karena sudah melakukan amal soleh Pak. Jadi jamaah Gunung Sari sombong. Nah, gak boleh. Yang jadikan jenengan begini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada. Jadi sombong itu bukan hanya dengan jabatan, dengan harta, dengan kerabat, dengan nasab. Ada orang sombong itu Pak karena amal soleh itu ada. Pas Ramadan gitu ya, Allah memudahkan panjenengan bisa itikaf. Yang satunya nggak pernah itikaf turu wae. Wah, aku lo wis itikaf mah bengi, wis khatam, wis menghidupkan malam bersama imam. Lah iku jekeng tengah desel. Gak desel ngoroe maksudnya. Nah, dengan itu aja Pak, itu Allah menghapus amal sampean gitu loh. Makanya bahaya kan. Jadi jangan dikira setan itu ketika jenengan mengerjakan amal soleh, dia berusaha menjadikan amal itu tetap ada pada sampean. Enggak. Bengoro setan gitu. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita itu dibujuk setan lewat situ Pak, merasa lebih baik. Aku lebih ngaji lama di masjid sama suruh ke. Oh berarti ditutup sekarang ya. Jadi hati-hati Pak, jangan sampai itu ada dalam diri kita. Aku lebih ngaji lama, jadi jamaah Gunung Sari wes ket masjidnya gurung ono misalnya. Dengan sekitar yang baru datang jangan.
Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis diusir dari surga, Pak, ya gara-gara mengatakan aku lebih baik dari Adam. Alasannya remeh. Karena aku diciptakan dari api, Adam dari tapi. Hah? Dari apa? Dari tanah. Akhirnya kan diusir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin keenam, Bapak Ibu, meyakini bahwa Allah itu mengabulkan segala doa. Jenengan tambahkan, ketika jenengan berdoa, yakinlah bahwa Allah pasti mengabulkan, seperti kisah Thabit Al-Bunani sama Mutarrif bin Abdullah As-Sikhir yang tadi saya ceritakan itu. Ketika jenengan berdoa, yakin pasti Allah mengabulkan. Nah, doa apa saja yang diucapkan Ustadz? Nah ini Bapak Ibu, jenengan baca, jenengan hafalkan. Lu nek ngapalkan mboten saged Ustadz, mboten napa-napa, di fotokopi, dilaminating, ditempel, gitu aja. Jadi pertama ini masalah doanya, Allahumma ya Allah, laula anta mahtadaina. Ini loh, ya Allah, kalau bukan karena panjenengan ya Allah, kita tuh nggak bakal mendapat petunjuk. Ya, kita nggak bakal, bukan karena Allah nggak mungkin kita dijadikan jamaah Masjid Gunung Sari, nggak mungkin kita dimudahkan datang ke Masjid Gunung Sari. Kalau bukan karenamu ya Allah, wala tasaddaqna wala shallaina, nggak bakal kita sedekah, nggak bakal kita sholat. Semua dari Allah. Ini ibadah, Pak. Makanya bentuk tawassul ini mengakui nikmat Allah atas diri kita. Makanya doanya fa'anzil sakinatan alaina. Ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Fa'anzil sakinatan alaina, maka anugerahkan ketentraman kepada kami. Orang kalau nggak dikasih Allah ketentraman, Pak, sebesar apapun imannya galau terus, ya apa enggak? Gitu, Pak. Jadi ketentraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tsabbitil aqdama in laqaina, dan mantapkan derap langkah kami ketika berhadapan dengan musuh-musuh kami. Ada orang itu dijak perang titik melayu, Pak. Lo anak bojoku sapa sing ngopeni, lo hartaku sapa sing ngerawati. Lebih cenderung kepada dunia, nggak berani gitu loh. Padahal ya seorang muslim itu harus siap kapanpun dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan tidak tahu tuh perang PKI, dijak jihad, malah apa? Malah cenderung nang PKI. Ada tidak seperti itu, Pak? Jangan nggak menangi PKI, ya? Ada yang menangi tak? Kalau saya nggak menangi. Nah ini maksudnya ya, kita harus siap memenuhi panggilan Allah kapanpun, sebagaimana siap ketika kita mendengar panggilan adzan. Masya Allah, ini doanya, Pak. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan kepada kami hidayah. Satu penting, Pak, itu. Nah kalau dipalingkan mati kafir ya apa? Wahab lana min ladunka rahmah, artinya apa itu? Ya, dan karuniakan kepada kami Allah rahmat dari sisimu, ya. Innaka antal wahhab, sungguh Engkau maha pemberi. Jadi ketika berdoa itu Bapak Ibu renungi, resapi maknanya. Jangan sekedar baca doa kayak orang melindur begitu, ya enggak. Doa itu perlu diresapi, ya. Jadi kita betul-betul tahu minta kepada Allah apa yang kita pinta itu. Kemudian di sini ini kalau kita baca tidak pakai kolanya dibuang, ya. Kola itu kan Musa berkata gitu loh. Jadi langsung Rabbishrahli sodri, wahai Rabbku, ishrahli sodri, lapangkanlah dadaku. Nah ini para ibu yang suka sesak dada itu banyak-banyak doa ini, Pak, ya. Karena sesak dada itu biasanya karena dosa, karena dongkol, karena mangkel nang bojone. Masa yang mau nayamin pada tuwa isek mangkel lae. Ngono pengen surga bae ta lagare ya gitu. Nggih. Ya kenapa saya bilang begitu? Karena banyak wanita sesak dada karena nggak mau syukur.
bojo sampeyan yo syukurana, wis salat nang masjid, wis ngene iku sik kurang ae. Njaluk apa kabeh gitu kan? Perbanyak doa, Rabbi shrahli sadri. Wahai Tuhanku ya Allah, lapangkan dadaku biar enggak sempit, biar enggak sesak. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku, semuanya dimudahkan. Wahlul 'uqdata min lisani, lepaskan kekakuan dari lidahku biar mudah nih ngomong enak. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Ndak enak Pak kita ngomong orang nggak paham itu. Nggih. Makanya kasihan kadang-kadang ada orang itu yang ada pelat ya kan, yang menganggap aku lu ngomong jelas tapi orang karena nggak bisa paham kan kasihan, dikira orang itu wis paham tapi nggak paham, tapi jenengan sing mendengar pura-pura paham kan kasihan ya. Ini nikmat Pak. Makanya diantara nikmat Allah Ta'ala disebutkan kan dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana allamahul bayan. Ketika jenengan bisa berbicara Pak dan membuat orang lain paham, itu masya Allah, itu allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada kita bisa menjelaskan kepada orang. Makanya nggak semua orang itu ketika bisa ngomong itu bisa difahami. Makanya perbanyak doa ini, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kan doanya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan lidahnya itu kan melungker sih ya, sehingga ketika ngomong, makanya ketika diutus sama Allah itu kan Nabi Musa kan bilang, ya Allah kok kula Harun mawon lho sing lebih fasih ngomongi, lidah kula niku melungker nek ngomong niku orang susah paham ya kan. Makanya Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan Nabi Musa ini Bapak Ibu itu nabi, termasuk nabi yang paling dekat kepada Islam. Nggih. Ya apa ndak? Ya justru jenengan sholat 5 waktu nggih. Asalnya 50 kali. Itu kan gara-gara Allah kemudian Nabi Musa. Bayangkan kalau Allah nggak mentakdirkan Nabi Musa protes nang Nabi Muhammad. Kiat panjenengan sholat sehari 50 kali. Wah, perasaanku kursi ini kursi tok Masjid Gunung Sari. Nggih. Itu jadi sangat dekat Bapak Ibu Nabi Musa dengan kita itu. Insyaallah begitu. Sampun ta? Sampun nggih? Sampun apa dereng? Ini doanya penting Bapak Ibu. Dilanjutkan apa diteruskan? Sampunlah. Engko panjenengan kasih itu senam. Gara-gara Ustaz Wafi kesuwen ngajine. Nggih, nanti dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan Bapak Ibu pada segalanya, pada keluarga kita, pada kesehatan kita, pada umur kita, pada rezeki kita, pada semua yang kita miliki. Dan mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama di surga dunia, di surga akhirat. Ya, sebelumnya kita sudah berkumpul di surga dunia. Barakallahu fikum. Jika ada yang benar semata-mata dari Allah Ta'ala, jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.